Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Ihsani selaku Guru Teknik Komputer dan Jaringan di SMK Negeri 1 Sawu, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan video praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan mengambil materi routing statis. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Mohon Bapak Ibu dosen masukannya supaya saya lebih baik ke depannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, tetap semangat ya. Semangat. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan. Siapaan berdoa? Doa mulai. Baik, selanjutnya Bapak absen dulu. Ada yang tidak hadir? Ya. Yang lain? Siva sudah acara apa? Oke, hari ini kita akan mempelajari apa? Hari ini kita akan mempelajari mengevaluasi routing statis. Oke, sudah siap untuk pembelajaran pada pagi hari ini? Ya. Kalau siap, bukunya dibakar. Kita lanjut. Nah, bukunya sudah dikeluarkan semua? Ya. Oke. Silakan dibuka tentang routing statis. Sudah ketemu? Perhatikan sini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran tentang routing statis, motivasi masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Ada yang tahu maksudnya motivasi ini? Bisa angkat tangan? Coba, Mbak Dewi Sandra, coba gimana artinya? Apa yang kita lakukan hari ini tergantung untuk Benar. Jadi ini, ketika kita ingin menyiapkan sebuah masa depan, kita tidak bisa menunggu besok atau mungkin kita setelah lulus baru menyiapkan cita-citaku ini, nggak mungkin. Jadi harus kita siapkan hari ini. Apa yang kita siapkan hari ini akan jadi bekal nanti di masa depan. Jadi tidak perlu menunggu besok ataupun nanti setelah lulus. Kita siapkan mulai hari ini. Bisa dipahami ya? Bisa tepuk tangan dulu. Ini gedung SMK-nya siapa? Kita. SMK 1 Sawu ya, SMK kita ya. Pernah nggak kalian berpikir bagaimana manajemen internet di SMKN 1 Sawu? Nggak pernah berpikir seperti itu? Kok bisa ya? SMK 1 Sawu kan gedungnya banyak, iya kan? Kok internetnya bisa saling terhubung? Pernah nggak berpikir? Pernah ya? Nah, jadi warga Sawu kan banyak ya, warga SMK. Ada guru, ada murid, ada TU. Nah, ada mungkin adalah apa siapa lagi? Karyawan. Bengkel,
ada lab, tukang kebun, banyak ya. Nah, dalam manajemen internet kita tidak langsung memberikan semua akses internet ke semuanya. Jadi guru aksesnya harus juga guru, murid harus murid, TU harus TU. Nah, kenapa? Karena biar manajemennya lebih mudah. Gak mungkin lah data guru bisa dilihat oleh siswa, ya kan? Nah, gak mungkin data TU bisa kalian akses, gak mungkin, bahaya nanti, ya kan? Nah, tapi semuanya itu bisa saling terhubung. Maksudnya saling terhubung bagaimana? Ketika TU ingin mengakses datanya guru, mungkin bisa. Caranya biar bisa mengakses apa? Kita perlu alat. Alatnya yang namanya mikrotik. Oke, kita perlu alat yang namanya mikrotik. Nah, ini alatnya. Jadi mikrotik ini apa hubungannya dengan sekolah kita? Jadi gunanya mikrotik ini untuk mengatur manajemen internet. Tapi dalam pembelajaran kita akan membahas tentang rutinnya, rutin statis. Kenapa kok statis? Kenapa nggak dinamis? Ada yang tahu? Perbedaan statis dan dinamis kalian apa? Mas Andika, apa? Rutin statis dilakukan dengan manual, sedangkan dinamis secara otomatis. Oke, benar. Jadi rutin statis itu administrator yang membuat rute sendiri. Beda dengan dinamis. Kalau dinamis dilakukan oleh sistem rutinnya. Terus gunanya apa? Gunanya kalau statis itu untuk skala kecil, kayak sekolahan itu rutin statis saja sudah cukup. Skala kota, skala negara. Kalau admin skala negara kita menggunakan rutin dinamis. Kalau skalanya hanya sekolah, kalau skalanya hanya mungkin kantor, kita menggunakan rutin statis. Bisa dipahami? Bisa. Nah, ini kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Harus kalian kuasai nantinya. Yang pertama, mengevaluasi rutin statis. Indikatornya menguraikan perintah dasar rutin statis. Nah, perintah dasarnya rutin statis kemarin apa, masih ingat? IP root terus destination address. Untuk yang mengikuti lomba KPPN, silakan disiapkan di ruang Yaitu 1-2. naik. Dari seluruh TKJB, Kalian harus bisa menguraikan ini, menguraikan destination address itu yang mana, netmask itu yang mana, terus next hop atau gateway itu yang mana. Kalian harus bisa membedakan. Terus yang kedua, menentukan cara konfigurasi rutin statis. Jadi kalian nanti konfigurasi rutin statis menggunakan mikrotik. Terus yang kompetensi dasar yang 4.4 itu keterampilan. Yang pertama, melakukan konfigurasi rutin statis. Yang kedua, mempertunjukkan hasil. Dan yang ketiga, membuat laporan. Jadi nanti hasilnya kamu print screen di LKPD yang nanti Bapak kasihkan. Terus kamu presentasi. Nah, nanti dibuat secara berkelompok. Akan kalian dapatkan pada pembelajaran pagi hari ini. Yang pertama, mampu menguraikan perintah dasar rutin statis. Yang kedua, mampu menentukan cara konfigurasi rutin statis. Dan yang ketiga, diharapkan dapat melakukan konfigurasi. Yang keempat, dapat mempertunjukkan hasil konfigurasi rutin statis. Dan yang kelima, mampu membuat laporan konfigurasi rutin statis. Bisa dipahami ya? Problemnya, problem statement. Nah, kalau kita berbicara dengan atas nama sekolah, manajemen internet sekolah terlalu besar. Jadi untuk praktek pada pagi hari ini kita buat hanya 2 komputer saja. Hanya 2 komputer menggunakan 2 router mikrotik.
Oke, akan Bapak demonstrasikan dulu sebelum kalian praktek menggunakan mikrotik. Jadi yang perlu kalian siapkan, yang pertama mikrotik berjumlah 2 buah. Selanjutnya kabel selanjutnya yaitu kabelan. Kabelan berjumlah berarti berapa buah? 1, 2, 3. Perlu kabel 3 juga. Oke, kita coba praktekkan di sini. Selanjutnya, pengembaraan karet kabel dari kelas 12 TKRB melawan 12. Saya proyektor. Nah, kita perlu aplikasi Winbox untuk membuka mikrotik atau mengkonfigurasi mikrotik. Nah, ini tadi mikrotik sudah saya nyalakan, terus saya colokkan ke CPU-nya. Nanti akan muncul sebuah MAC address. Jadi MAC address-nya tinggal diklik terus dikonek. Setelah muncul menu mikrotiknya, kita masuk ke IP untuk konfigurasi IP address-nya. Perhatikan untuk kelas 12 TKJA dan 10 TKRB segera menunjukkan nomor 2 untuk penggunaan game mobilisasi. Oke, kita konfigurasi yang ETH2 dulu. IP-nya berapa? 92 68 berapa? 1.1 ya. /24. Nah, ini ether 2 diapi. Oke. Lanjut yang ether 3. IP-nya 2.1 diapi terus. Oke. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan? Bisa ya? Lanjut mengatur routingnya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Masuk ke menu IP, terus route. Kita klik. Destination address-nya berarti di mana? Jadi kita dari PC 1 ke PC 2. Destination address-nya berarti 92 68 3.0/24. Sekarang gateway-nya berarti 92 68 2.2. Setelah itu di. Nah, lanjut nanti konfigurasi di router satunya, konfigurasi sama, sesuaikan dengan topologi yang akan kalian gunakan. Oke, bisa dipahami? Nah, kalau bisa dipahami, sekarang kalian membentuk kelompok. 1 kelompok 2 anak cukup ya. Nah, yang mungkin ada yang 1 kelompok bisa 1 kelompok 3 anak juga nggak apa-apa. Oke. Untuk topologinya seperti ini. Nah, untuk alatnya mikrotik dan kabelnya ada 3. Oke, silakan bergabung dengan kelompoknya dan diambil mikrotiknya. Ini bisa kesini atau tidak? Ya. Bisa bikin dong. Oke, bentar ya. Oke, dah siap. Kalau sudah dapat mikrotik semua? Sudah. Oke, kalau sudah, silakan download LKPD-nya dulu. Downloadnya di mana? Downloadnya di sini. Silakan download LKPD di sini.
Satu kelompok, satu saja. Silakan. Internet bisa. Sudah bawa mikrotik semua, sudah diambil? Kabelnya sudah diambil semua? Kabelnya berapa? 3. KPD-nya sudah kalian download? Sudah. Satu kelompok cukup satu KPD. Saya jelaskan tentang KPD dulu. Di KPD itu ada sebuah topologi. Nah, topologi 2 router dan 2 PC. Kalian konfigurasi mikrotiknya sesuai yang ada di topologi. Tahap konfigurasi dan tahap pengujian kalian screenshot dan masukkan di dalam LKPD. Sekaligus kamu kasih penjelasan. Cara konfigurasi seperti ini kamu jelaskan. Bisa kalian pahami? Bisa. Kalau sudah paham, silakan dimulai. Bapak kasih waktu 45 menit untuk mengerjakan. Silakan. Dengan ini buat ini emailnya Dengan akun Gmail untuk mendapatkan hukuman Gmail atau
Kalau sudah ya sudah, ganti mikrotik satu, langsung dikembalikan. Ini gambarnya reproduksi sama seperti yang ada. Kalau sudah dikonfigurasi semua baru dijadikan sama. Ya. Ya, bisa 2, 3, 4 kan yang jadi router yang sesuaikan IP-nya dan IT. Oh, dari situ. Terus 21 nih, Pak.
logonya terus Pingi lho. Lah kayak terayo kowe logo. Bisa, terus kan dua. Tiga. kalau sudah selesai kan ini sudah selesai ya prakteknya ya. Sudah selesai semua. Nah ini saya ingin salah satu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Oke, ini saya pilih kelompok salah satunya kelompok Mas Andrian dan Mas Arjuna. Oke, silakan maju ke depan untuk Mas Arjuna dan Mas Andrian. Oke, yang lain memberi aplaus. Ya, silakan maju ke depan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan soal LKPD yang tadi. Perkenalkan, nama saya Arjuna Gijarisma. Saya baik. Nah, di sini kita diberi soal LKPD yang tentang proses routing statis. Tahap persiapan membuat kelompok beranggotan 2 orang, mempersiapkan beberapa peralatan berikut: kelompok, nama alat, komputer atau PC berjumlah 2, dan router routing jumlah 2 yang berjumlah 2. Dan ini ada topologi tentang router statis tersebut. Tahap konfigurasinya akan dijelaskan oleh teman saya. Tahap yang pertama adalah pemberian IP address pada ETH2 dan ETH3. Dan yang kedua pemberian IP route, manga, routerboard dan IP gateway. Dan yang terakhir adalah tahap pengujian antar PC. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan kebetulan untuk menanggapi. Ada? Oke. Kalau nggak ada, saya ganti Bapak yang tanya. Untuk IP route-nya tadi yang router pertama masih ingat tidak? Nah, silakan dituliskan, Bapak tulis ya untuk IP-nya. Nanti sama dengan teman yang lain. Ya, pilotnya yang router 1. Oke, mungkin ada yang lain? Sudah sama semua? Sama ya? Oke, nah ini yang router 1, yang router 2, silakan. IP-nya 192.168.1.0, netmasknya sama ya, /24, gateway-nya 192.168.2.1. Oke, ada yang lain? Sama semua ya? Sama. Oke, kalau sama semua berarti sudah sesuai, silakan ditutup.
Sekian presentasi kami hari ini. Tidak ada salahnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus. Nah, kita sudah praktek, sudah presentasi. Nah, sekarang kita analisa hasil pekerjaan kita tadi. Jadi problem permasalahannya kan kita membuat bagaimana dua PC yang berbeda network saling terhubung. Bagaimana saling terhubung? Berarti kita butuh yang namanya router mikrotik. IP-nya sudah saya sediakan, tinggal kalian memasukkan ke dalam mikrotiknya. Nah, yang perlu kamu perhatikan yaitu routingnya. Dari presentasi teman kalian tadi, dari ini dan yang ada di proyektor sudah sesuai atau belum? Sudah ya. Nah, jadi yang router pertama destination address-nya 192.168.3.0 network address-nya ya, destination network-nya. Terus netmask dan terakhir gateway. Oke. Selanjutnya untuk yang router B sama, yaitu destination-nya 1.0, netmask-nya /24, terus gateway-nya 2.1. Oke, berarti sudah benar. Oke. Untuk selanjutnya kalian buka ini lagi di HP kalian. Di situ ada soal pengetahuan yang harus kalian kerjakan. Tidak banyak soalnya, silakan dikerjakan, dibuka dulu linknya. Oke, kita sudah selesai praktek, kita sudah selesai mengerjakan soal pengetahuan. Nah, selanjutnya kita bagian refleksi. Apa itu refleksi? Jadi refleksi itu dari awal kita pembelajaran sampai akhir ini, apa yang sudah kita peroleh. Oke, untuk refleksi saya akan buat pertanyaan. Nah, silakan kalian nanti menjawab dengan angkatan. Yang pertama, apa itu routing statis? Mungkin ada yang tanya kan? Yang ditanyakan. Siapa yang menjawab? Saya. Oke, Mbak Lisa coba. Apa itu routing statis? Routing statis adalah routing yang konfigurasinya dibuat secara manual oleh administrator. Oke, ada yang berpendapat yang lain? Tidak ada? Sepakat ya? Oke. Jadi benar, routing statis itu routing yang konfigurasinya dibuat oleh administrator. Jadi seperti yang kita kerjakan tadi. Tadi kan kita membuat routingnya secara manual, ya kan? Nah, karena kita hanya menggunakan dua router terus skalanya kecil. Berbeda dengan skalanya yang besar. Kalau administrator yang membuat pasti pusing, karena akan banyak routing yang harus dikonfigurasi. Oke, bisa dipahami?
Oke, kalau bisa sekarang lanjut pertanyaan yang kedua. Apa itu router? Siapa yang ingin menjawab? Saya. Oke, Mbak Dewi Sandra coba. Router adalah alat yang digunakan untuk menghubungkan network 1 ke network 2. Oke, ada yang ingin berpendapat yang lain? Sepakat ya? Nah, jadi router itu alatnya untuk menghubungkan network 1 dengan network yang lain. Itu router. Nah, seperti yang kita konfigurasikan ini tadi, kita konfigurasi router. Namanya router MikroT. Oke, selanjutnya bagaimana konfigurasi routing di MikroT? Nah, juga silakan. Destination address spasi netmask spasi next Next hub atau gateway. Oke, benar ya. Jadi ketika kita konfigurasi routing statis di MikroT, nah di MikroT kan ada menu-menunya, ya kan? Kita pilih menu yang IP root, terus kita masukkan destination address-nya, setelah itu netmask-nya, dan yang terakhir next hop atau gateway. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau bisa. Selanjutnya untuk minggu depan materi kita akan ganti. Untuk minggu depan rencananya kita akan materinya itu routing yang dinamis. Kalau statis lanjut minggu depan itu dinamis. Kalau dinamis bagaimana? Kalau dinamis berarti routingnya nanti dikonfigurasi lewat sistem. Untuk bagaimananya itu nanti kita bahas di minggu depan. Sebelum selanjutnya yaitu penutup. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau nggak ada, kita tutup. Tetap semangat belajar, walaupun tidak sedang pembelajaran di kelas, tapi kalian tetap harus belajar. Di manapun tempatnya, bisa cari referensi di YouTube, bisa dicari referensi di internet. Ataupun kalian belajar di rumah terus kesulitan bisa menghubungi saya. Gitu ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, kita tutup. Sebelum kita tutup, silakan ketua kelas untuk memimpin doa penutup. Siapa doa? Mulai. Selesai. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.